kita mulai. Oke, kedudukan dua garis yang pertama yang kita pelajari adalah garis yang sejajar. Ini contohnya garis yang sejajar ya, garis M sama garis N. Di sini ada penjelasannya. Jika garis M dan N diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau berpotongan dan jaraknya pasti sama terus. Pasangan garis tersebutlah yang disebut dengan garis sejajar. Gitu ya. Jadi kalau M ini kita perpanjang terus, sama N juga kita perpanjang terus, dia tetap nggak bakal ketemu. Nah, itulah yang disebut dengan garis yang sejajar. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Yang kedua, garis yang berpotongan. Dua buah garis yang saling berpotongan mempunyai satu titik potong. Nah, pada gambar di atas ini, garis G dan H berpotongan di titik A. Jadi ini ada dua garis nih ceritanya. Dan kalau sejajar tadi kan dia nggak bakal pernah ketemu. Kalau garis yang berpotongan, justru dia ketemu di satu titik ini. Oke, jadi ada garis lurus G sama H. Dia tabrakan. Nah, tabrakan itu titik perpotongannya ya. Bisa dipahami ya perbedaan antara sejajar dan berpotongan. Selanjutnya, yang ketiga adalah garis yang berhimpit. Ini penjelasannya cukup panjang, tapi Pak Beni coba persimpel ya, dibikin sederhana sedikit. Jadi misalkan nih ada garis L yang panjang ya dari pojok sini, terus lurus sampai ke sini. Misalkan ini garis L. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Nah, keempat titik itu kalau kita hubungkan jadi garis kan? Contoh, misal nih garis yang ini dari A sampai B, jadi garis AB kan? Atau misalnya yang ini garis C ke D, berarti garis CD kan? Dan kalau kalian perhatikan, garis AB, garis CD, semuanya kan berada di garis L ini juga kan tetap. Nah, itu artinya si AB itu berimpit sama garis L. Jadi konsep berhimpit itu gitu. Jadi garis AB-nya ada di garis L. Bisa dipahami ya? Gitu konsep berhimpit. Dan yang terakhir yang kita bahas untuk kedudukan dua garis adalah garis yang saling bersilangan. Garis bersilangan ini merupakan dua garis yang terletak pada dua bidang datar berbeda dan kedua garis tersebut tidak sejajar, enggak berpotongan juga. Kayak ginilah kurang lebih gambarnya. Ini misalnya garis H ini, dari sini sampai sini kan garis H. Terus dari sini sampai sini garis G. Dia sejajar enggak, berpotongan juga enggak. Inilah yang disebut dengan bersilangan. Mungkin biar kalian lebih kebayang lagi, bayangkan aja ada sungai terus di atasnya ada jembatan. Sungai sama jembatan itu kan enggak sejajar, tapi dia juga enggak berpotongan. Kalau berpotongan berarti jembatannya nabrak sungai kan? Tapi ini kan enggak, jembatannya ada di atas sungai. Jadi kayak gitulah gambaran untuk dua garis yang bersilangan. Bisa dipahami ya? Nah, setelah ini baru kita akan mempelajari hubungan antara sudut dan garis. Oke, selanjutnya kita membahas hubungan antara sudut dan garis. Mari kita mulai. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, ini sering banget dimunculkan dalam ujian-ujian biasanya ya. Ini ada gambar kayak gini. Penjelasannya ada yang di sebelah kiri. Gambar di samping menunjukkan garis M sejajar dengan N. M yang ini sejajar dengan N. Kelihatan kan dia sejajar. Lalu dipotong oleh garis L. Ini garis L-nya. Jadi M sama N dipotong garis L. Dan titik potongnya ada di P. Ini titik P-nya maksudnya ya. Ini titik Q. Daerah yang diapit oleh garis M dan N disebut bagian dalam dan yang lain bagian luar. Jadi wilayah sini ini bagian dalam. Dan bagian yang ini atau ini bagian luar. Bisa dipahami nanti ya, karena ini penting untuk topik-topik setelah ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, sudut-sudut yang sahadap. Nah, sahadap itu berarti dia menghadap ke arah yang sama. Pak Bini contohin poin yang pertama nih ya. Sudut P1 dan Q1 menghadap ke arah yang sama, yaitu kiri atas. P1 kan yang ini, Q1 yang ini. Dia menghadap sama kan ke arah kiri atas kan? Kiri ke atas. Atau misalnya kita cek poin yang ketiga aja. Sudut P3 dan Q3 menghadap arah yang sama, yaitu kanan bawah. Ini P3 nih, ini Q3. Menghadapnya sama kan ke arah kanan bawah. Nah, itulah yang disebut dengan sudut-sudut yang sahadap. Dan kata kuncinya ada di sini nanti. Setiap pasangan sudut yang sahadap, besar sudutnya pasti sama. Oke, kita lihatin di sini nih, Pak Beni contohin ya. Kan tadi yang sahadap itu, misalnya yang P sama Q. Kalau P itu 40, misalnya yang gede deh, 120 derajat. Maka sudut Q, karena dia menghadap arah yang sama, pasti besarnya 120 derajat juga. Gitu, bisa dipahami ya? Itu adalah sudut yang sahadap. Next, kita berbicara tentang sudut-sudut dalam berseberangan. Ingat kata kuncinya dalam berseberangan.
Jadi kita lagi ngomongin sudut yang bagian dalam aja nih, wilayah sini ya. Nah, yang mana aja yang sudut dalam berseberangan, itu berarti contohnya nih, yang P4 dan Q2. P4 yang ini, dia kan berseberangan sama Q2. Tapi posisinya sama-sama di dalam kan? Makanya ini disebut dalam berseberangan. Atau bisa juga P3, Pak Benny bedain warna deh biar kalian paham. Misalnya P3 dan Q1. Dia juga saling berseberangan tuh. Dan di sini kata kuncinya nanti ini dia. Setiap pasangan sudut dalam berseberangan, besar sudutnya pasti sama. Kita contohin aja ya. Kalau sudut Q2 ini 30 derajat, maka sudut P4 pasti 30 derajat juga. Kayak gitu konsepnya. Lanjut lagi, sudut luar berseberangan. Berarti kita ngomongin bagian luar yang atas sama luar yang bawah ini ya. Oke? Nah, sudut luar berseberangan konsepnya mirip dengan sudut dalam berseberangan. Yang penting dia posisinya di luar dan saling berseberangan. Contohnya, yang sudut P1 dan Q3 kita cek. P1 kan yang ini, Q3 yang ini kan. Dia kan posisinya sama-sama di luar, tapi kan berseberangan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Itu yang namanya luar berseberangan. Dan bisa juga contoh yang lain, misalnya P2 dan Q4. P2 kan yang ini, Q4 yang ini. Dia sama-sama di luar, tapi dia berseberangan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gitu ya. Kata kuncinya di sini adalah setiap pasangan sudut luar berseberangan, besar sudutnya juga sama. Oke, jadi bisa diingat kalau dia berseberangan, mau dia dalam berseberangan ataupun luar berseberangan, besar sudutnya pasti sama. Lanjut lagi, sekarang sudut dalam sepihak. Ingat keywordnya dalam lalu sepihak. Berarti kita ngomongin wilayah dalam lagi ya. Nah, di sini yang dalam sepihak itu yang mana aja? Contohnya P3 dan Q2. P3 berarti kan yang ini. Dan Q2. Jadi dia sepihak. Sepihak itu kalau dia kanan, ya ini juga kanan gitu. Tapi ingat bagian dalam, sama-sama dalam, sama-sama ngadep ke kanan. Atau bisa aja P4 dan Q1. P4 di sini, Q1 di sini. Jadi dia sama-sama ada di dalam, lalu sama-sama ngadep ke kiri, gitu ya. Nah, keywordnya di sini nih. Kalau setiap pasangan sudut yang dalam sepihak, jumlah besar sudutnya 180 derajat. Misal nih, di sini sudut P4 ditambahin dengan Q1 itu harus 180 derajat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Contoh deh, kalau misalnya Q1-nya di sini misal berapa ya? Misal Q1-nya 120 derajat. Kita mau cari P4, gimana caranya? Kita cek aja. P4 ditambah 120 derajat, hasilnya 180 derajat. Maka nanti P4-nya pasti ini ketutupan. Berarti nanti P4-nya pasti 180 kurang 120 aja kan? Sama dengan 60 derajat. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Sekarang sudut luar sepihak. Ini adalah bahasan terakhir sebelum ke contoh soal nanti ya. Tadi kita udah ngomongin sudut dalam sepihak, yang ini sudut luar sepihak. Berarti kata kuncinya tetap luar lalu sepihak. Berarti wilayah sini dan wilayah sini. Oke? Nah, sama kayak tadi, sepihak itu berarti kalau dia ngadep kanan, kanan. Kalau ngadep kiri ya kiri. Contohnya sudut P1 luar sepihak dengan Q4. P1 sama Q4. Dia sama-sama bagian luar kan? Tapi yang satu sebelah kiri, yang satu juga sebelah kiri. Atau misalnya P2 sama Q3. P2 yang ini, Q3 yang ini. Sama-sama luar dan sama-sama ngadep ke kanan. Besar sudutnya jumlahnya juga 180 derajat. Konsepnya sama kayak yang dalam sepihak tadi. Bisa dipahami ya? Latihan soal berikutnya. Oke, sekarang kita sudah di latihan-latihan soal. Nah, di sini setiap nomor nanti akan saya sediakan ada 3 tingkatan. Yang A itu biasanya soal yang mudah, yang B itu sedang, yang C itu agak sedikit sulit. Tapi bukan berarti sulit ya. Oke, langsung saja kita di nomor 1A. 1A ini kita diminta untuk mencari nilai X ya, tentukan nilai X. Bukan mencari E, kalau mencari E gampang, ini X. Tapi kan menentukan nilai X. Nah, X-nya berapa? Oke, ini sudut X dan sudut 80 derajat. Ini hubungannya apa nih? Kalau kita mengacu pada 5 sifat yang dijelaskan di slide sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu sudut yang saling sehadap, hadapnya sama. Nah, kalau sudut yang saling sehadap, yang sehadap maksud saya, itu adalah sifatnya itu besarnya sama. Berarti sudut X dan 80 derajat ini sama. Berarti X sama dengan 80 derajat. Udah selesai. Ya. Karena sudut X dan sudut 80 derajat ini sama besarnya, sehadap. Oke, sekarang yang B. Yang B ini juga sama-sama sehadap ya, 4X dan 80 derajat ini sama. Artinya berarti bisa kita tuliskan kayak gini, 4X sama dengan 80.
Kenapa kok sama? Karena sehadap. Ada alasannya. Ya. Kalau sehadap itu kan besarnya sama. Nah, untuk mencari nilai X, nah ini kan berarti 80 dibagi dengan 4. Berapa X-nya? Yaitu 20. Ya, mudah ya. Oke, sekarang yang ketiga, yang C, ya agak sedikit sulit. Bukan sulit, tapi sedikit sulit ya. Oke, sudut ini dan sudut ini itu sehadap. Karena sehadap, maka besarnya sama. Karena sama, maka bisa kita tuliskan ini 2X plus 30 sama dengan 80. Nah, ini kan bentuk dari PLSV, persamaan linear satu variabel yang sudah kita pelajari di semester 1 dulu. Nah, kemudian ini 30 kan bisa pindah kan, berarti menjadi min kan ya. Berarti 80 dikurangi 30. Nah, berarti berapa? 50 kan ya. Kemudian di sini ada angka 2, berarti menjadi bagi 50 dibagi 2. Berapa? Yaitu 25. Oke. Oke, silakan dicermati dan dipahami. Ya, karena nanti kita akan latihan-latihan di ujian-ujian itu biasanya kayak gini. Sehadap, berseberangan, sepihak, dan kayak gitu. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang di soal nomor 2 ya. Nomor 2, tentukan nilai X. Nah, X ini dan 70, ini sifatnya apa ini? Apakah ini sehadap? Tidak. Kalau sehadap kan sama ini. Ini nggak sehadap. Tapi dia itu menyeberang dari jembatan ini ya. Nah, ini kan berseberangan, tapi dia ada di dalam. Berarti ini namanya berseberangan dalam. Nah, berseberangan di dalam atau berseberangan dalam. Nah, kalau berseberangan dalam berarti sifatnya apa? Sifatnya yaitu sama besar. Berarti bisa kita tuliskan X itu sama dengan 70 derajat, karena sama. Nah, sekarang yang B ya. Yang B ini agak sedikit sulit, ya, tapi hampir sama dengan yang C. Oke, sudut ini dan sudut ini itu berseberangan dalam. Sama seperti yang tadi. Jadi itu menyeberang jembatan ini ya, berseberangan, tapi itu ada di dalam garis jajar ini. Namanya berseberangan dalam. Karena berseberangan dalam maka sama. Berarti bisa kita tuliskan 2X min 10 sama dengan 70. Nah, ini kan min 10 berarti pindah ruas berarti menjadi plus. Sehingga ini bisa dituliskan 70 ditambah 10. 2X sama dengan 80. Berarti X sama dengan 80 dibagi 2, yaitu 40. Oke ya, kayak gitu. Jadi ini kita banyak menggunakan PLSV bersama linear satu variabel, karena itu tidak bisa kita lepaskan dari matematika, selalu dipakai. Dan juga aljabar. Jadi jangan nanti dengan aljabar, karena dipakai terus. Oke, next berikutnya yang C. Sama ya, ini berseberangan dalam, sehingga 2X plus 30 sama dengan 80. Nah, sama dengan yang tadi ya, sehadap ya. Oke, berarti 2X sama dengan 80 kurangi 30. 2X sama dengan berapa ini? 50 ya. X sama dengan 50 bagi 2, yaitu 25 derajat. Nah, sampai sini mungkin di antara kalian merasa, oh ini mudah, ini terlalu mudah ya. Sehingga kalian biasanya langsung tidak melanjutkan. Padahal di soal-soal ini semakin lama biasanya akan semakin sulit. Jadi tolong dipantau terus, soalnya akan semakin lama semakin sulit. Ya, jadi ini mudah dulu. Nomor 2 masih muda, nomor 3 kayaknya masih muda juga. Oke, nomor 3. Ini sudut X dan sudut 100 yang besarnya 130 derajat. Ini kan dia kan ada di seberang jembatan ini ya, seberang ini. Melewati jembatan ini. Ini namanya berseberangan. Tapi dia itu ada di luar garis, di luar jajar ini, di luar ini. Berarti ini namanya berseberangan luar. Ya. Jadi itu namanya sudut yang berseberangan di luar atau berseberangan luar atau luar berseberangan. Di mana sifatnya itu adalah sama besar, berarti X sama dengan 130 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang nomor yang B. Yang B agak sedikit sulit ya. Sama sifatnya ini dan sudut yang ini itu adalah sama besar. Berarti 3X min 10 sama dengan 110. 3X sama dengan, ini min 10 pindah menjadi positif. Nah, jadi tambah maksud saya. Berarti 3X sama dengan 120. X sama dengan 120. Ini kan 3X kan 3 kali X. Pindah jadi bagi. Nah, berarti X sama dengan 40 derajat. Nah, sekarang yang C ini agak sedikit sulit ya. Kalau ini kan X ini kan langsung ada derajatnya, langsung ada angkanya, nggak mengandung X. Tapi kalau ini di kedua sudut ini sama-sama mengandung X-nya.
Tapi tidak masalah karena kita sudah mempelajari yang namanya persamaan linier satu variabel. Oke, ini kita tuliskan 2x plus 30 sama dengan x plus 80. Kemudian 30-nya pindah ke sini jadi min, ya kan? X-nya pindah ke sini jadi min. Berarti 2x min x sama dengan 80 kurangi 30. Nah, ini kok ada plus, ini nggak ada plus ya, sama. Ini kalau positif itu nggak ada tambah plus gini, nggak usah tulis, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah tulis. Oke, 2x kurangi x, 1x. 80 kita 30, 50. Sehingga jawabannya x sama dengan 50. Ya, ini soal nomor 3 ya. Soal berikutnya akan sedikit sulit. Yang nomor 3 aja kita sedikit sulit, apalagi yang nomor berikutnya ya. Nomor 4. Oke. Nomor 4, ini sudut apa ini? Jadi kalau ini kan sudut antara ini x dan yang besarnya 130 derajat. Ini dua-duanya itu tidak melewati ya, tidak saling melewati jembatan ini, garis ini. Sehingga ini namanya sepihak. Nah, karena dia ada di dalam wilayah ini, garis saja, makanya namanya dalam sepihak atau sepihak dalam. Ya. Sepihak dalam atau dalam sepihak. Nah, karena sepihak dalam berarti sifatnya itu bukan sama besar, tapi totalnya 180 derajat. Kalau dijumlah itu 180 derajat. Maksudnya gini, berarti sudut X ditambah dengan sudut yang besarnya 130 derajat. Ini besarnya adalah 180 derajat. Nah, berapakah nilai X? Ya tinggal kita pindahkan saja. Berarti 180 dikurangi 130, berapa itu? Ya, berarti X sama dengan 50. Ya, 50 derajat ya, karena ini sama aja. Jadi begitu ya, ini namanya sudut dalam sepihak atau sepihak dalam. Yang B juga demikian. Yang B ini juga sepihak dalam karena dia itu tidak melewati ini garis yang memotong ini, tapi dia juga di dalam, berarti namanya sepihak dalam. Karena sepihak dalam, maka ini kalau kita jumlah totalnya itu sama dengan 180 derajat. Berarti X min 10 ditambah 110 itu totalnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang min 10 ditambah 110 berapa? 100 ya kan? Positif kan? Berarti X plus 100. Jadi bukan min ya, karena min 10 ditambah 110. Kan lebih besar yang 110. Nah, sekarang plus 100 ini pindah ruas. Berarti menjadi min 100. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 80 derajat juga boleh. Seperti itu ya. Jadi kalau sepihak itu agak sedikit ribet ya, daripada yang berseberangan, daripada yang sehadap ya. Karena kalau sehadap seberangan itu kan sama besar, tapi kalau ini kan di total 180 derajat. Oke, lanjut. Yang C. Yang C ini sama sifatnya, ini dalam sepihak ya. Ini dalam sepihak, ini dan ini. Sifatnya berarti kalau di total 180 derajat, berarti 2x plus 30 ditambah 80 itu totalnya adalah 180 derajat. Oke, 30 ditambah 80 berapa? Yaitu 110. Nah, kemudian berarti ini 180 ini kan plus, tambah jadi kurang kalau pindah ruas. Kali jadi bagi, tambah jadi kurang. Ini tambah kan jadi kurang. Berarti 2x sama dengan 180 dikurangi 110 yaitu 70. Berarti x sama dengan 70 dibagi dengan 2 berarti berapa? Yaitu 35. Oke ya. Ya agak sedikit panjang ya kalau dalam sepihak. Begitu juga dengan sepihak luar ya. Next, berikutnya. Oke, soal nomor 5. Ini juga masih sama ya. Sama ini, tapi ini sepihak luar ya. Kenapa? Karena itu tidak melewati garis ini, tapi dia itu ada di luar wilayah ini. Ya, berarti namanya sepihak luar. Karena sepihak luar, berarti kalau di total itu hasilnya adalah 180 derajat. Nah, berarti X ditambah 150 itu totalnya adalah 180. Berarti X sama dengan 180 dikurangi 150. Nah, berapa itu? Itu 30 derajat. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau sepihak itu tidak sama, tapi totalnya 180 derajat.
Oke, next. Ini juga gitu. Yang B ini juga sama sepihak luar ya. Sepihak luar berarti totalnya 180 derajat. 2x ditambah 110 sama dengan 180. Nah, berarti 2x sama dengan 180 dikurangi 110. Berapa? Yaitu 70. Berarti x sama dengan 70 bagi 2, yaitu 35. Oke, lanjut yang C ya. Yang C sama, sudut ini dan sudut yang besarnya 80 derajat ini sepihak luar. Berarti dijumlah itu 2x min 40 ditambah 80 itu totalnya 180 derajat. Kenapa kok 180? Karena sepihak dalam. Sepihak luar. Nah, kemudian min 40 ditambah 80. Hutang 40 dibayar 80, berarti hutangnya sudah lunas. Nah, malah ada kembaliannya yaitu plus ya kan. Plus 40. Nah, kayak gini. Jadi min 40 tambah 80 itu plus 40. Kemudian di sini 40-nya pindah jadi pengurangan. Nah, berarti 2x sama dengan 140. Nah, x sama dengan 140 bagi 2 yaitu 70. Oke, next. Semakin lama semakin sulit. Berikutnya. Seret. Nah, ini merupakan modifikasi dari sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Ya, nomor yang A misalkan. Yang A ini sudut X dan sudut 160 derajat ini hubungannya apa? Tidak ada. Ya, karena ini tidak ada di sifat yang kita sebutkan 5 tadi. Nah, kalau nggak ada, apakah bisa dikerjakan? Oh, bisa. Ya, bisa. Caranya bagaimana? Ya, kita gunakan ini. Ya, oke. Sudut X dan sudut ini kan sehadap, tapi kan kita bisa tahu ini berapa ini. Bisa tahu ini adalah besarnya adalah 30 derajat. Tuh, kok tahu 30 derajat? Ya, karena kalau kita total 150 dan 150 ditambah ini, itu totalnya kan 180. Makanya ini jawabannya adalah 30 derajat. Nah, X dan ini itu sehadap. X sama dengan 30 derajat. Kok bisa sama? Karena sehadap. Nah, kayak gitu ya. Jadi nama yang A ini merupakan modifikasi dari sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi. Oke, sekarang yang B. Yang B apakah ada sifatnya antara 2x dan ini? Ada ya. Yaitu apa? Ini namanya berseberangan luar. Jadi yang sejajar itu kan dia miring gini, ini yang lurus. Karena berseberangan luar, berarti nilainya sama. Oke, ini berseberangan luar. Berarti 2x sama dengan 110. Nah, x sama dengan 110 bagi 2 yaitu 55. Oke. Oke, lanjut. Nah, nomor yang C. Sudut yang besarnya 100 derajat dan sudut yang 2x min 40 ini hubungannya apa? Tidak ada ya. Ini tidak ada. Tapi ini bisa kita kerjakan dengan cara mencari pasangan yang lain. Contohnya sudut 100 ini kan 100. Ini 100. Kalau kita cari sudut yang ini, maka ini ketemunya berapa? Sudut 100 dan sudut ini totalnya adalah 180 derajat. Kok bisa? Karena berpelurus. Sudut lurus itu totalnya adalah 180 derajat. Ya. Berarti ini sisanya berapa? Ini adalah 80. Nah, sudut 80 dan sudut ini hubungannya adalah sehadap. Karena sehadap berarti besarnya sama. Sehingga bisa kita tulis 2x min 40 sama dengan 80. 2x sama dengan pengurangan ya min 40 ya menjadi penjumlahan. Berarti 2x sama dengan 120, x-nya 120 bagi 2 yaitu 60. Oke. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan.